Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sudiana Citra Adityani dari kelas 2A dengan NIM 1951-2003. Di sini, saya akan membuat grafik fungsi trigonometri menggunakan aplikasi GeoGebra untuk memenuhi salah satu tugas program komputer. Oke, untuk membuat grafik fungsi trigonometri di aplikasi GeoGebra, kita buka aplikasi GeoGebra terlebih dahulu. Nah, sudah muncul aplikasi GeoGebra seperti di layar. Untuk membuat grafik fungsi trigonometri, hal yang pertama kita lakukan adalah mengubah grafiknya dengan cara klik kanan di sembarang tempat, lalu pilih Graphics. Klik Graphics. Nah, di Basic kita ubah X-min-nya menjadi negatif 100 dan X-max-nya kita ubah menjadi 280. Y-min-nya juga kita ubah menjadi negatif 5 dan Y-max-nya kita ubah menjadi 5. Selanjutnya di axis ini kita klik distance lalu isi distance-nya yaitu 30. Di label kita pilih X dan di unit kita pilih satuan derajat. Di Y-axis ini kita juga pilih distance lalu pilih 1, di label kita pilih Y. Lalu close. Maka akan menampilkan grafik fungsi trigonometri. Nah, grafik fungsi trigonometri ini dalam satuan derajat. Nah, di sini saya akan menggambarkan grafik fungsi sinus terlebih dahulu. Caranya, di input ini kita masukkan fx sama dengan sin X. Kita gunakan satuan derajat di simbol ini. Kita gunakan satuan derajat. Lalu enter. Nah, maka akan muncul grafik seperti di layar. Ini merupakan grafik sinus. Langkah selanjutnya, kita tentukan roots-nya. Caranya seperti ini. Klik point, lalu pilih roots. Klik di grafiknya. Nah, maka akan muncul titik seperti di layar ya. Lalu, langkah selanjutnya kita menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi dari grafik sinus ini. Caranya, klik pilih ekstremum. Lalu klik di grafiknya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Langkah selanjutnya, jika kita ingin melihat atau menampilkan nilainya, kita pilih titiknya, misalkan titik A, lalu klik kanan, pilih Object Properties. Nah, di Show Label ini kita pilih Name and Value. Lakukan hal yang sama terhadap titik lainnya. Kita klik kanan, Object Properties, Show Label, pilih Name and Value. Titik C, klik kanan, Object Properties, Show Label, pilih Name and Value. Nah, lalu kita bisa atur posisinya ya, sesuai yang diinginkan agar terlihat lebih rapih. Seperti ini.
Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa sinus 0 derajat itu sama dengan 0, sinus 90 derajat itu sama dengan 1, sinus 180 derajat itu sama dengan 0, sinus 270 derajat itu sama dengan negatif 1, dan sinus 360 derajat itu sama dengan 0. Nah, di sini saya akan mencoba mengubah persamaan dari fungsi tersebut. Caranya, saya akan membuat slider terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Slidernya sudah muncul. Lalu, saya akan mencoba mengubah atau saya akan menempatkan koefisien A ini di depan sinus. Apakah ada perubahan yang terjadi pada grafik sinus tersebut? Kita coba lihat ya. Nah, kita tempatkan koefisien A di depan sinus seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu, kita geser slidernya. Nah, ternyata ada perubahan ya. Ada perubahan. Misalkan, saya tempatkan A ini sama dengan 3, maka grafik fungsinya itu menjadi 3 sin X. Nah, apa yang merubah fungsi sinus tersebut? Nah, ternyata perubahan itu terjadi atau terletak di nilai maksimum atau nilai minimum grafik sinus tersebut. Nah, ketika A ini ditempatkan di depan sinus, maka grafik sinus ini memiliki nilai maksimum yaitu 3. Jadi kesimpulannya, jika kita menempatkan koefisien A di depan sinus akan mengubah nilai maksimum atau nilai minimum grafik fungsi trigonometri tersebut. Nah, yang kedua, saya akan coba tempatkan koefisien A ini di depan X. Seperti ini. Lalu klik OK. Nah, kita coba geser lagi ya. Nah, ternyata ada perubahan ya. Di sini saya memunculkan A-nya itu sama dengan 2. Lalu apa sih perubahan jika koefisien A ini ditempatkan di depan X? Perubahan yang terjadi itu adalah periodenya. Nah, di sini di grafik sinus ini terdapat 2 periode ya. Di mana satu periodenya itu 360 derajat dibagi 2 sama dengan 180 derajat. Jadi satu gelombangnya itu 180 derajat. Dan satu gelombangnya lagi dari 180 derajat sampai 360 derajat. Jadi ada 2 periode atau 2 gelombang. Dengan satu gelombangnya dari 0 sampai 180 derajat dan dari 180 derajat sampai 360 derajat. Nah, jadi kesimpulannya, jika koefisien A ditempatkan di depan X, maka yang terjadi itu atau perubahan yang terjadi itu terdapat di periodenya. Nah, oke, langsung saja kita ke grafik fungsi kosinus. Kita hapus terlebih dahulu. Oke, untuk grafik kosinus juga sama seperti grafik fungsi sinus. Kita input yaitu fx sama dengan cos x menggunakan satuan derajat. Lalu enter. Nah, maka akan muncul grafik fungsi sinus seperti di layar. Ini merupakan grafik fungsi kosinus. Maka selanjutnya seperti tadi kita pilih roots, klik di grafiknya, maka akan muncul titiknya ya. Lalu kita pilih nilai
maksimum dan nilai minimumnya. Kita gunakan ekstremum, lalu kita klik di grafiknya, maka akan muncul seperti di layar. Nah, untuk memunculkan nilainya seperti tadi ya, kita tinggal klik kanan, lalu pilih object properties. Di show label kita pilih name and value. Titik yang lain juga sama. Show label, pilih name and value. Pilih name and value. Titik C, show label, pilih name and value. Satu lagi, titik H. Klik kanan, object properties. Di show label ini pilih name and value. Oke, nah dari sini kita atur saja posisinya. Seperti ini. Nah, dari grafik fungsi kosinus di layar, kita dapat menyimpulkan bahwa kosinus 0 derajat itu sama dengan 1, kosinus 90 derajat itu sama dengan 0, kosinus 180 derajat itu sama dengan negatif 1, kosinus 270 derajat itu sama dengan 0, dan kosinus 360 derajat itu sama dengan 1. Nah, ini untuk grafik fungsi kosinus. Selanjutnya yaitu grafik fungsi tangen. Kita hapus, delete. Lalu di input kita masukkan fx sama dengan tan x. Gunakan simbol derajat. Nah, seperti ini. Lalu kita tentukan roots-nya, klik di grafiknya, lalu kita pilih ekstremum. Nah, ternyata tidak ada. Nah, jadi fungsi tangan itu grafiknya seperti di layar ya. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menginput fungsi trigonometri yaitu fx sama dengan 5 sin x. Gunakan satuan derajat. Lalu enter. Nah, seperti tadi kita tentukan dulu roots-nya. Lalu klik pada grafiknya, lalu tentukan nilai maksimum dan minimumnya dengan klik ekstremum. Lalu klik di grafiknya seperti ini. Untuk lebih agar terlihat. Nah, jika misalkan kita batasi intervalnya, misalkan di sini kita masukkan batasnya itu 0 derajat kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Kita masukkan saja koma 0 derajat kurang dari atau sama dengan x, kita gunakan derajat juga. Lalu kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Lalu enter. Nah, maka grafiknya akan seperti di layar karena intervalnya dibatasi dari 0 derajat kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Jadi grafiknya cuma sampai 360 derajat. Nah, di sini tinggal kita lihat saja ya, munculkan nilainya. Tinggal klik kanan,
object properties. Ulangi lagi. Nah, di sini di show label kita munculkan name and value. Nah, seperti ini. Jadi, kesimpulannya pada grafik fungsi 5 sin X dengan 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat, nilai maksimumnya itu berada di 5, yaitu 90 derajat. Lalu 180 derajat itu sama dengan 0, dan 270 derajat itu nilai minimumnya sama dengan negatif 5. Oke, satu lagi yaitu grafik fungsi kosinus. Kita delete dulu. Lalu kita input, misalkan fx sama dengan 3 cos X gunakan satuan derajat, lalu enter. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita cari roots-nya, pilih roots, klik di grafiknya, lalu tentukan nilai maksimum dan minimumnya dengan mengklik ekstremum, lalu klik di grafiknya seperti ini. Nah, seperti tadi, misalkan kita batasi intervalnya sampai 360 derajat. Caranya, klik 2 kali di sini di fungsinya, lalu tambahkan koma 0 derajat kurang dari atau sama dengan X satuan derajat kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Lalu enter. Nah, maka grafiknya akan seperti ini ya, seperti di layar. Lalu tinggal kita munculkan saja nilainya. Klik object properties, show label, pilih name and value, name and value seperti ini. Tinggal kita atur saja penempatannya. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa fungsi trigonometri 3 cos X itu gambarnya seperti di layar. Karena intervalnya dibatasi dari X-nya itu lebih besar dari 0, maka dari sini itu berada di titik 90 derajat, di mana cos 90 derajat itu sama dengan 0. Lalu setelah itu yaitu di 180 derajat dengan nilai minimumnya negatif 3, dan di 270 derajat itu sama dengan 0. Nah, itulah cara membuat grafik fungsi trigonometri dari mulai sinus, kosinus, dan tangan sampai ke contoh soalnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.